Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya yang ada di rumah dan yang sekarang mungkin stay at home saja. Ini adalah salah satu program dari Ma'had Al-Jamiah YN Jember, yaitu adalah program apa? Ustaz Ali tahu gak kira-kira? Gak tahu karena memang beliaunya sekarang sebagai bintang tamu. Kita berada dalam program Q&A. Ya, seperti apa? Yuk kepoin. Oke, Ustaz Ali, di sini kita sudah punya beberapa pertanyaan yang sudah kita share di IG Ma'had terkait dengan kehidupan Ustaz Ali. Ya. Gimana? Sebenarnya saya itu kaget ya, kenapa harus kehidupan saya? Itu kan tidak ada yang istimewa dari saya seperti itu. Oh, tidak. Setiap orang punya keistimewaan masing-masing. Bisa jadi itu nampak ataupun tidak. Nah, di sini kita memfasilitasi kepada santri-santri yang selama ini mungkin kepo ataupun penasaran gimana sih kehidupannya Ustadz Ali atau sesuatu yang lebih dalam dari Ustadz Ali seperti itu. Gimana siap Ustadz Ali untuk dikasih pertanyaan sama teman-teman? Kayak sumur aja lebih dalam gitu. Lebih dalam dari sumur malah ini. Oke, biar tidak terlalu lama kita coba membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada IG Ma'had terkait dengan Ustadz Ali. Sudah siap? Ya siap. Oke, lah. siap gak siap harus siap ya. Siap, Baik, siap. langsung saja. Yang pertama Ustadz Ali, kita baca. Yang pertama dari Alfi Durotun Nafisah. Ini pasti. Kenal gak kira-kira siapa dia? Kenal banget. Kenal banget. Kenal banget. Awas hati-hati nanti ya, kena di belakang. Baik, pertanyaannya, Ustadz Ali, kenapa sih suka dangdut dan sejak kapan mulai mencintai atau menyukai dangdut? Coba, kapan Ustadz Ali? Kalau suka dangdut itu sebenarnya dari kecil Ya. suka dangdut. Dari kecil suka dangdut. Setelah itu agak besar berubah menjadi apa? Kayak band gitu. Oh gitu ya. Terus berubah menjadi sambro. Ya waktu itu saya juga Penyita sambro juga berarti. Penyita Ya, sambro, subhanallah. hidung, kepala hidung gitu. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Iya, iya. Terus setelah itu suka salawat. Lebih ke sini mau lulus gitu. Suka dangdut lagi. Kembali lagi ke dangdut. Kembali gitu. lagi ke dangdut. Memang kayaknya kata orang-orang sih meskipun nyanyi genrenya seperti apa pasti lagunya dangdut. Maksudnya larinya genrenya dangdut. Gitu ya. Ya Heeh. saya satukan aja di dangdut gitu. Fokusnya di dangdut aja gitu. Meskipun suaranya nggak terlalu enak ya Tan ya. Atau siapa? Banyak fansnya loh ini ya, teman-teman ya. Jadi alasan yang paling kuat kenapa suka dangdut itu kenapa? Apa pernah mengalami suatu hal dengan dangdut sehingga kita itu atau jenengan lebih cinta kepada dangdut daripada yang lain mungkin? Gimana ya? Kalau dangdut itu nuansanya beda. Ketika Oke. membawakan lagu dangdut itu Iya. nuansanya beda. Cengkoknya dangdut itu lebih khas daripada cengkok-cengkok yang lain. Wow, Iya. gitu ya. Iya. Jadi ada apa ya pembawaan yang berbeda gitu dalam Pembawaan yang hatinya berbeda. sendiri. Entah kenapa kok bisa nyanyikan lagu dangdut dan suka dangdut. Saya nggak tahu. Memang Mungkin itulah cinta gitu ya. Ya, cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, ya. Udah jelas ya teman-teman ya, kenapa beliaunya dan kapan mulai mencintai dan suka dangdut. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya masih banyak ini loh ya. Wah. Kayak di kursi panas aja. Di rumpi virus. Aduh, itu lebih tajam itu jawabannya itu ya. Baik, selanjutnya Sali dari Tombo_R. Ya, ini siapa? Kurang tahu. Mungkin ada salah satu dari fansnya Ustadz Ali ya. Pernahkah Gus Ali mencintai seseorang? Loh, ini pertanyaannya lebih mendalam ini.
Ya. Kira-kira gimana pertanyaannya? Jawabannya saya seperti ini. Jadi cinta itu adalah sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena hanya saya yang mengetahui saya mencintai siapa dan saya mengagumi siapa. Karena cinta itu adalah domir. Domir itu selalu tersimpan di dalam hati. Iya. Gitu ya. Seperti itu. Ya namanya juga manusia pasti pernah mencintai dan siapa itu tergantung saya. Cukup sayang dan Allah yang tahu gitu ya. Iya seperti itu. Baiklah, kita nggak bisa mengorek terlalu dalam karena itu terkait dengan privasi kita sendiri. Masing-masing orang punya mungkin hal yang tidak perlulah orang lain itu tahu. Tapi yang pasti sebagai manusia biasa yang normal, Ustadz Ali saya yakin pernah mencintai seseorang. Seperti itu ya Ustadz Ali? Insya Allah. Oke, insya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Dari Wafik ya, Azza 06. Ustadz, kenangan apa yang paling diingat dari awal menjadi musyrik sampai menjadi murabbi? Senang maupun sedih. Intinya yang paling berkesan itu apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Yuk, ya. Kalau pas jadi musik itu paling terkesan yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa ditinggalkan itu adalah anak Bainim. Kenapa dengan anak Bainim? Anak Bainim saya itu dari awal pertama semuanya lengket sama saya. Sampai gitu. sekarang itu lengket sama saya. Gitu ya. Di grupnya tuh pasti ada. Pokoknya the best buat Bainim, alumni Bainim saya itu semuanya Luar biasa gitu ya. Iya, luar biasa. Karena bukan cuma mereka belajar dari saya juga belajar dari mereka tentang kehidupan mereka, tentang pengalaman mereka dalam mencari ilmu itu the best banget. Jadi musyrif pengalaman terkesan di sini tuh bisa merubah pengalaman dari pengalaman yang tidak kita ketahui menjadi banyak pengalamannya apa yang kita ketahui karena setiap tahun pasti berubah genre, setiap tahun berubah genre. Ketika berubah genre maka mood kita harus berubah juga. Iya, penyikapannya pun berbeda Ustaz ya. Penyikapannya berbeda. Cara bersosialisasi juga pun berbeda gitu. Karena setiap anak itu mempunyai karakter masing-masing. Nah, itu sangat berkesan sama saya. Iya. Jadi selain para santri juga belajar dari Ustadz Ali, ternyata Ustadz Ali juga belajar dari kehidupan dari para santri. Itu yang paling berkesan pastinya. Seperti itu ya? Iya. Oke. Ada lagi yang mungkin paling berkesan di Mahat ini seperti apa? Terutama ketika sudah menjadi murabbi, itu kan menjadi musyrif. Bagaimana ketika menjadi murabbi, Ustaz? Kalau pas jadi murabbi lebih kepada lebih kepada fokus ke anak tahassus saja ya. Gitu ya. Itu menurut saya sangat berkesan sekali karena untuk membidik anggota tahassus dari awal nol sampai saya ke rumahnya minta sama orang tuanya ayo masuk tahassus gitu ya. Yeah. Sampai diminta gitu ya. Tapi bukan minta untuk dinikahi loh ya. Jangan salah paham. Bukan. Diminta untuk masuk ke dalam program tahassus. Diminta untuk masuk program tahassus karena saya memang mengetahui bahwasanya anak itu punya bakat dan banyak sekali kesan-kesan yang sangat istimewa dari anak-anak tahassus yang diberikan kepada saya. Saya juga bisa mengajari mereka seminar proposal itu. Wah, subhanallah. Itu menurut saya sangat membanggakan karena dulu saya tidak pernah seperti itu, Ustaz. Waktu semester 2, semester 3 saya tidak pernah seperti itu dan saya ingin mereka lebih daripada saya seperti itu. Betul, bagus. Iya, itu menurut kami adalah sumbangsi keilmuan yang luar biasa. Ya. Anak tahassus terutama patut berterima kasih pada Ustadz Ali yang sudah mendukung untuk keilmuan kalian selama ini sehingga bisa berkembang gitu ya, terutama dalam bidang penelitian. Oke. Saya juga berterima kasih kepada anak tahassus karena sudah membuat saya seperti ini dan banyak sekali pengalaman yang telah diberikan kepada saya. Oke. Anak tahassus wajib dengerin ini gitu ya. Baik, kita lanjutkan Ustadz Ali ya. Di pertanyaan selanjutnya masih banyak gitu. Banyak ya. Selanjutnya dari Farida Aziz, bukan Azizi. Ya, ini pertanyaan terkait dengan nama, Ustaz. Ya, kenapa namanya Ali Mukhtar? Kok enggak Ali apa gitu?
betah Coba ya. gila, kenapa Iya, kira-kira? Untuk masalah nama dulu itu kakek saya kan berdua, dua bersaudara, Iya. semuanya laki-laki. Terus pas ibu saya mau melahirkan saya, diceritain curhat. Sudah kamu berarti nih. Ibu saya mau melahirkan saya, pada waktu itu kakek saya kan semuanya ada datang juga. Terus yang satu pulang karena sudah mau melahirkan. Ada di rumahnya ini kakaknya kakek saya itu kayak ngocok arisan nama yang diperuntukkan gitu ya? nama yang mau diperuntukkan kepada saya, dan munculnya adalah Muhammad Ali Muhtar Yazid Mubarak Gitu awalnya ya. Iya. Dan kakek saya sendiri juga ngocok nama yang munculnya juga Muhammad Ali Muhtar seperti itu. Jadi, Kebetulan sekali gitu ya kebetulan berarti. sekali pas jam kan saya waktu itu lahir ke dunia pas jam 12 malam. Begitu ya? Iya. Tengah malam pemirsa. Udah ya. Itu jam 12 malam. Terus jam tanggal 31 Desember. Catat ya, nanti tanggal 31 Desember nanti kasih hadiah ke Ustadz Ali ya. Terus 31 Desember itu kan sebentar lagi sudah tahun baru. Iya. Setelah itu kakak saya datang, kakak saya datang ke rumah saya, terus saling menunjukkan namanya. Loh, kok sama seperti itu? Sama-sama ada muhtarnya. Iya. Terus kata kakek saya biar tidak panjang-panjang pakai Muhammad Ali Muhtar saja, seperti itu. Iya gitu ya jadi. Iya, Jadi ceritanya. itu kronologi kenapa sih namanya kok Ali Muhtar kok nggak Ali yang lain? Pasti sudah ada isyarah di sana sehingga akhirnya harus dikasih nama Ali Muhtar seperti ini. Apapun namanya, yang pasti orang tua pengen memberikan nama yang baik agar menjadi karakter yang baik juga pada yang pada seseorang tersebut. Itu Ustadz Ali ya. Pasti punya harapan yang baik. Baik, sudah jelas ya terkait dengan nama ya. Lanjut, masih banyak. Kemudian dari Mahmud. Wah, ini Ustadz Mahmud. adik satu kamar saya. Ada satu kamar ini ya, satu kamar untuk konser mungkin ya, selalu rame di kamar gitu. Nah, judul lagu apa dari genre dangdut yang paling disukai? Apa kira-kira Ustaz? Kalau banyak sih, kalau dari dangdut kalau genre dangdut yang paling saya suka itu adalah yang klasikal. Salah satunya saja, judulnya apa? Salah satunya ya kayak Terkesima. Terus Pria Idaman itu saya suka. Insya Allah pria idaman. Bukan perempuan idaman ya. Doaku itu saya iya. juga suka itu. Oke. Dari salah satu yang paling disuka tadi itu, kenapa harus suka itu? Mungkin ada pengalaman pribadi sehingga tergambar dalam lagu itu sehingga menjadikan Ustadz Ali untuk menyukai pada lagu itu, atau seperti apa? Kenapa harus suka itu? Sebenarnya bukan masalah lagu itu masuk ke dalam kehidupan saya, tidak. Tapi saya cuma suka cara dimensi lagu itu, seperti eralnya. Oh gitu ya. Saya suka. Saya suka belajar teriak-teriak di kamar sendirian biasanya seperti itu. Iya. Yang penting jangan keras-keras ya. Nanti dilempar batu sama tetangga nanti. Ya itu. Oke, itu terkait lagu sebenarnya karena memang pada dasarnya cinta pada dangdut ya. Soalnya banyak yang disukai dari jenis judul lagu. Ya kalau kita dasarnya sudah cinta maka apapun bentuknya itu insya Allah Ya itu ya. akan mudah mencintai dalam keadaan apapun. Oke. Oke, lanjut Ustadz Ali dari Puspita Alazam. Ya. Ustadz Ali, motivasi orang Sunda. Motivasi yang paling di hidup apa ya maksudnya ya? Ini aja. Ini intinya. Kenapa sih IG-nya kok dikasih nama Al Ghazali? Oh, itu loh maksudnya. Iya. Kenapa kira-kira? Kan padahal namanya tadi siapa? Muhammad Ali Muhtar. Iya. Sedangkan di IG itu ada embel-embel Al Ghazali. Itu kenapa, Ustaz? Iya, kenapa? Sebenarnya bukan dari cuma IG saja, Facebook juga saya namai Al Ghazali. Iya. Terus skripsi saya juga Al Ghazali. Nah, kebetulan seperti itu. Kenapa sebenarnya?
Karena memang saya suka dari awal mondok tuh saya sering diceritain sama ustadz saya itu dulu tentang Imam Al-Ghazali yang sebagai hujjatul Islam. Mungkin apa namanya, harapan ya, nama itu adalah sebuah doa tadi itu benar. Iya, siapa tahu nanti ketika saya menjadi dikasih embel-embel meskipun tak sekeren dan tak sehebat Imam Al-Ghazali, ya bisalah menunjukkan sedikit-sedikit dari ilmu beliau. Amin. Karena saya sangat ngefans sekali sama beliau itu, Imam Al-Ghazali, sampai saya tuh banyak koleksi kitab dari Imam Al-Ghazali. Dari kitab Sirajut Thalibin, terus kitab Maraqil Ubudiyah, banyak sekali. Iya, banyak sekali untuk kitab-kitab dari Al-Ghazali. Sampai skripsi saya semuanya Al-Ghazali. Tetap ya pada harapan terutama juga tabarukan pastinya kepada beliau ya. Dengan harapan ilmunya beliau bisa diterapkan pada orang lain, minimal juga bisa diterapkan untuk diri sendiri seperti itu Ustaz Ali. Iya. Lanjut ya Ustaz Ali ya. Motivasi terbesar ya dari seorang Ali Mukhtar dalam kehidupan ini apa sih? Motivasi terbesar di dalam kehidupan saya. Iya. Yang memotivasi. Iya, itu maksud kami. Sebenarnya motivasi terbesar dalam diri saya itu adalah timbul dari diri saya sendiri, kesadaran dari diri saya sendiri sebelum motivasi itu timbul dari orang lain. Ya, jadi di dalam kehidupan saya sering melihat sebuah fenomena kehidupan orang. Ya, saya suka sekali melihat sebuah kehidupan orang. Ataupun saya melihat sebuah fenomena yang empiris seperti kayak kehidupan hewan saja. Kadang saya pikirkan, lalu saya pikirkan itu dibuat menjadi sebuah pembelajaran dari kehidupan saya. Oke. Atau dari masalah-masalah orang lain, saya pikirkan biasanya itu jadi motivasi kehidupan saya. Untuk agar kedepannya saya menjadi bisa lebih baik. Intinya kan gini ya, kalau kehidupan saya itu dari awal hidup sampai sekarang, namanya juga hidup pasti penuh banyak masalah. Yang membuat orang dewasa itu menurut saya Ustadz, itu adalah ketika masalah sering melanda kita. Gitu ya? Ya, betul. Ketika masalah itu menghampiri kita, selesai, itu adalah sebuah motivasi hidup sebenarnya. Bisa memberikan pelajaran pada diri kita. Pada diri kita sendiri. Kalau bahasa saya itu, kita belajar kehidupan dari benda mati itu pun bisa. Kan gitu ya. Tergantung kita bagaimana merenungkan ya, ataupun mengambil hikmah pelajaran dari semua hal yang ada pada kehidupan kita masing-masing, seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz Ali. Selanjutnya lagi masih ada. Banyak ya. Ya, aku ini penting gak dijawab, coba dari Ning Fitri. Waduh, aku ngepen banget loh sama Ustadz Ali. BTW, Ustadz skincare-nya apa ya? Pakai skincare gak Ustadz? Coba silakan dijawab. Wah, ini yang nanya ini. Ya silakan. Kalau selama ini, kalau sepanjang ini saya tidak pernah pakai skincare dulu. Pakai skincare ketika dikasih oleh sang penanya. Gitu ya? Iya. Oh, ini ini yang ngasih. Saya dikasih sama sang penanya karena gitu. skincare-nya itu namanya apa ya? Keraskin. Terus untuk paket 95.000. Ini bukan untuk endorse ya, tapi memang saya pakai itu dulu. Tapi kira-kira ada hasilnya nggak dari skincare tersebut gitu ya? Kalau hasilnya ada. Iya. Ya, karena mahal saya nggak bisa beli. Alhamdulillah ada yang ngasih tadi itu ya. Alhamdulillah. Kalau hasilnya ada, tapi saya tidak bisa terusin karena memang kantong saya tidak cukup untuk beli. Itu dia. Baik, itu yang penasaran kepada skincare-nya Ustadz Ali ya. Oke, kita lanjutkan. Ustadz mau nanya, boleh tidak dan apa hukumnya jika kita berdoa meminta kepada Allah untuk dia, bisa jadi ini lawan jenisnya Ustadz ya, supaya Allah dapat meluluhkan hatinya untuk mencintai kita. Ini maksa ini. Pokoknya ya Allah, ini harus untuk saya gitu ya. Coba gimana kira-kira menurut Ustadz Ali hukumnya? Kalau menurut saya boleh-boleh saja kita berdoa kepada Tuhan, minta apa saja itu boleh saja, karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Iya.
kamu minta saja kepada saya, kata Allah, pasti saya akan kasih. Nah, di dalam permintaan itu ada yang tidak dikasih, ada yang dikasih, karena memang Allah memberikan sesuai ekspektasi kita. Mungkin ketika kita mendoakan sebuah, umpamanya kita mendoakan A agar menjadi jodoh kita, kan tidak mungkin hal itu dipaksakan. Bolehlah kita berdoa untuk dia menjadi jodoh kita. Kalau Tuhan, umpamanya Tuhan ingin memberikan yang lebih baik daripada hal itu. Iya. Intinya kita itu sebagai orang fleksibel lah ya, yang mana yang Allah kasih itu harus kita syukuri. Karena kita sebagai hamba harus sadar diri juga ya, tapi seperti kata-kata roja, kita berharap sesuatu, taroji lah, kita mengharapkan sesuatu itu boleh ya, dengan intinya dengan berikhtiar, dengan berdoa seperti itu. Kalau hanya doa terus tanpa ada usaha itu nggak bener nggak seperti itu? Kalau menurut saya akan nihil juga ya Ustaz. Seperti kita mamanya pengen selalu berdoa agar menjadi orang yang pintar, agar menjadi orang yang cerdas, tapi tidak pernah belajar. Ya itu, kalau pengen pintar, pengen cerdas, pengen punya istri yang cantik dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu bisa kita dapatkan dalam satu pekerjaan, yaitu rajin mencari ilmu. Ya, coba kita bayangkan, mana ada kiai istrinya yang jelek. Gak ada ya, semuanya kiai itu rata-rata istrinya cantik-cantik. Wow. Ya, jadi orang berilmu itu menurut saya istimewa. Sudah dijamin lah sama Allah gitu ya? Sudah dijamin, karena Allah di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, mana roda dunya falaihi bil ilmi, mana roda akhirah falaihi bil ilmi, mana roda huma aid dunya wal akhirah falaihi bil ilmi. Wah, itu sangat istimewa. Bener, saya udah gak bisa berkata-kata apa, ini sudah mewakili dari semuanya gitu loh ya. Bener gitu ya. Baik, itu yang penasaran ya. Kira-kira jadi intinya itu boleh kita itu berdoa agar orang itu bisa mencintai kita atau seperti apa, karena itu mubah saja gitu ya. Dalam artian memang ada anjuran di kitab di Al-Quran, ud'uuni astajib lakum. Bisa. Baik, silahkan kalau memang kamu sekarang itu sedang dilanda asmara sehingga mengharapkan seorang untuk mencintai dirimu, karena mungkin selama ini belum keturutannya, silahkan, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, yang paling penting adalah Ustaz Ali, kalau kita pengen yang baik, maka kita harus menjadi orang baik dulu, seperti itu kan? Oh iya, karena konsep kafaah itu ada. Kafaah itu tadi. Coba dibaca penelitian anak Usuluddin, itu banyak sekali yang membahas tentang konsep kafaah. Iya. Langsung aja dibaca nanti. Kita lanjutkan aja biar gak terlalu lama ini. Yeah. Baik, selanjutnya biar gak terlalu panjang. Mana ya? Kita baca dari ini banyak soalnya tadi. Kita pilih yang lebih baik. Nah, ini dari Ahmad Rifai. Anaknya sendiri. Ini ya. Ahmad Rifai. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sih adab kepada kitab yang baik, dan apakah boleh kita tidur di kamar dengan membuka aurat ya, seperti menggunakan celana pendek ya di kamar tersebut, sedangkan di kamar tersebut ada kitab-kitab? Boleh nggak seperti itu? Ini kaitannya dengan adab ya, adab kepada ilmu itu seperti apa sekali? Adab kepada ilmu itu seperti ini namanya. Kita kan tadi jelaskan bagaimana untuk menghargai, mentakdimi sebuah kitab, karena minta ini minta dini ustaz. Jadi kitabnya ditaruh dengan baik, disampuli dengan baik, itu adalah sebuah adab. Terus cara bawa kitabnya itu dengan baik, itu sebuah adab kepada kitab, kepada ilmu ya. Iya. Kalau masalah konteksnya seperti tadi, umpamanya di dalam kamar tidur sampai terbuka auratnya, seperti itu ya kan biasa. Kalau anak laki-laki itu tidurnya subhanallah walhamdulillah sudah. Iya. Saya ketahui seperti itu ya. Kita kalau perempuan sama nggak kira-kira seperti itu ya? Nggak tahu. Yang tahu jawab sendiri ya perempuan ya. Yang tahu mungkin yang sudah punya istri. Kenapa saya gitu? Enggak. Jadi kalau menurut saya, kalau kita sampai berpikiran seperti itu, saya kasih saran aja, kita sebagai umat Islam jangan terpaku kepada teks, gitu. Karena yang penting itu adalah materi dari apa
yang ada di dalam kitab itu. Dan kitab itu ini sebuah benda yang harus kita takdiri, yang harus kita bawa. Betul. Kalau kalian beranggapan seperti itu, coba kita bayangkan bagaimana kita di hadapan orang tua. Kenapa kalau di hadapan kitab kita harus takdim gitu, tidak boleh buka aurat gitu. Itu berarti kita terpaku kepada teks, pemahaman kita hanya terpaku kepada teks. Gitu ya? Iya, karena yang lebih lebih harus kita hormati itu adalah orang tua. Ya, kalau bisa di hadapan orang tua jangan buka baju, jangan buka Aurat tadi bahasanya. aurat, ya. Iya. Walaupun sebenarnya di hadapan mahram sendiri tidak masalah, tapi mengenai sekali lagi tentang adab, Iya, gitu ya. Sama ketika kita sholat kan mungkin laki-laki hanya pakai sarung saja, gak pakai baju kan sah mungkin ya. Sah. Tapi bagaimana adab kita kepada Allah? Seperti itu. Jadi jangan terlalu overload lah gitu menurut saya. Nah, tetap ada batasan masing-masing. Tetap ada batasan. Oke, sudah jelas ya Rifai ya. Oke, selanjutnya yang paling akhir mungkin Ustadz ya. Ini ternyata dari Ustadz Pak Tony. Pak Tony telah berkah. Oke, Ustadz request lagu dong Cidro. Kayak gimana? Bisa nggak sedikit lagu di penghujung pertanyaan ini ya membawakan lagu Cidro Ustadz? Aduh, saya nggak hafal itu, Ustaz. Gitu ya? Iya, cuma saya tahunya Cidro janji, na 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 na. Iya, kayak tepuk tangan juga. Iya. Belum hafal ya Ustadz ya? Iya. Nanti Ustadz Fatih nih tunggu aja di kamar langsung aja nanti ya untuk live lagu Cidro dari Ustadz Ali nanti lengkapnya seperti apa. Baik Ustadz Ali, sebenarnya banyak pertanyaan dari teman-teman santri terutama ya, dan juga sebagian dari pengurus yang ditanyakan terkait dengan Ustadz Ali. Namun waktu juga yang memisahkan kita, maka kita tutup untuk pertemuan Q&A pada sesi kali ini. Dan jangan lupa tetap dukung ya Ustadz ya, media sosialnya Iya. Ma'had Al-Jamiah. Ada apa saja Ustadz? Banyak Ada- sekali macam-macam. ada Facebook, kemudian apa lagi? Ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada yang kita kembangkan sekarang Iya, ada ada YouTube. YouTube juga. Nah, YouTube juga ditonton semuanya, jangan lupa like, subscribe dan share, loncengnya juga dinyalakan. Oke, biar Ma'had bisa berkembang lebih baik terutama di masa pandemi COVID ini ya. Baik, kita akhiri untuk Q&A pada sesi kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Ustadz Ali ya. Saya Hilmi Azizi dan saya Muhammad Ali Muhtar. mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan tontonannya selama ini. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.